Pesan Padre Pio hari ini 21 Juni. Bapa, mengapa kamu menangis ketika menerima Yesus dalam komuni kudus? Jawabnya, jika gereja dapat mengucapkan kata-kata, engkau tidak meremehkan rahim perawan, berbicara tentang inkarnasi sabda di dalam rahim sang perawan. Perawan tak bernoda. Apa yang harus dikatakan tentang kita makhluk yang menyedihkan? Tetapi Yesus berkata kepada kita, "Dia yang tidak makan dagingku dan tidak minum darahku, tidak akan memiliki hidup yang kekal." Jadi marilah kita menyambut komuni kudus dengan cinta dan dengan rasa hormat yang besar. Biarlah sepanjang hari menjadi persiapan dan ucapan syukur untuk komuni kudus. Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini 21 Juni seperti disampaikan oleh Kardinal Giacomo del Caro dikaitkan dengan kitab suci serta ditutup dengan doa refleksi sangat dalam dan menyentuh inti iman Katolik, terutama dalam hal Ekaristi. Apa makna utama dari pesan Padre Pio hari ini? Yang pertama, Ekaristi adalah kehadiran nyata Yesus, bukan simbol. Padre Pio menangis saat menerima komuni karena ia sungguh sadar bahwa ia sedang menyambut Yesus yang hidup dan nyata, bukan roti biasa. Ini mengajak kita untuk menyadari betapa agungnya sakramen Ekaristi, pertemuan langsung dengan Allah sendiri. Pesan ini mengajak kita untuk jangan biarkan hatimu menjadi biasa terhadap hal yang luar biasa. Sadari kehadiran Yesus dalam setiap komuni. Yang kedua, komuni kudus membutuhkan cinta dan hormat yang dalam. Padre Pio mengatakan bahwa bahkan rahim perawan Maria dijunjung tinggi oleh gereja. Maka jika Yesus masuk ke dalam tubuh kita dalam komuni, kita pun harus menyambutnya dengan hati yang murni dan hormat, bukan asal-asalan. Maknanya, kita diajak menyiapkan hati sebelum komuni seperti Maria menyiapkan dirinya untuk mengandung Sang Sabda. Yang ketiga, seluruh hidup harus terpusat pada Ekaristi. Padre Pio mengatakan, biarlah sepanjang hari menjadi persiapan dan ucapan syukur untuk komuni kudus. Artinya, Ekaristi bukan hanya momen singkat di misa, tetapi sumber dan puncak seluruh hidup kita. Bisa kita lihat di dalam Katekismus nomor 1324. Makna pesan ini, hidup kita sehari-hari harus menjadi cermin dari rahmat yang kita terima dalam Ekaristi. Penuh kasih, syukur, dan pengorbanan. Yang keempat, kesedihan atau ketidakpantasan diri tetapi tetap datang karena dipanggil kasih. Padre Pio menyadari bahwa dirinya adalah makhluk yang kecil dan tak layak. Tetapi ia tetap datang kepada Yesus karena tahu, tanpa makan dagingku, kamu tidak akan memiliki hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 6 ayat 53. Makna pesan ini, jangan membiarkan rasa tidak layak menjauhkan kita dari komuni, tetapi datanglah dengan rendah hati dan penuh cinta. Bukan karena kita pantas, tetapi karena kita dibutuhkan oleh Allah. Secara singkat dapat kita maknai pesan hari ini adalah Ekaristi adalah keajaiban cinta Allah setiap hari. Kita harus menyambutnya dengan rasa hormat dan syukur seperti Maria. Jangan pernah biasa-biasa saja dalam hal yang kudus. Jadikan seluruh hidupmu sebagai persiapan dan syukur atas Yesus dalam komuni.
Tangisan Padre Pio adalah ungkapan kasih yang sadar akan betapa besarnya anugerah yang ia terima. Mari kita lihat kaitannya dengan kitab suci di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yesus menegaskan pentingnya Ekaristi, bukan sebagai simbol, tetapi sebagai sumber hidup kekal. Ini bukan rutinitas, tetapi perjumpaan nyata dengan Kristus yang hidup. Lukas 1 ayat 42-43, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Seperti rahim Maria menjadi tempat pertama Yesus hadir secara nyata di dunia, hati kita melalui komuni kudus menjadi tempat kediamannya. Kesadaran ini membuat Padre Pio menangis, bukan karena sedih, tetapi karena syukur dan keagungan akan rahmat yang begitu besar. 1 Korintus 11 ayat 27-29. Sebab barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Santo Paulus memperingatkan bahwa komuni bukan sembarangan. Tanpa hormat dan kesadaran iman, kita malah mencelakakan diri. Maka sikap Padre Pio yang penuh tangis dan syukur adalah teladan iman yang dalam. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita renungkan, kita refleksikan pesan ini. Padre Pio mengajak kita untuk tidak biasa-biasa saja dalam menerima komuni kudus. Banyak dari kita telah kehilangan rasa kagum dan hormat terhadap misteri ini. Tetapi bagi Padre Pio, setiap komuni adalah seperti Maria menerima Yesus pertama kali, kudus, dahsyat, dan penuh cinta. Padre Pio mengajarkan bahwa seluruh hari kita seharusnya menjadi persiapan untuk menyambut Yesus dan kemudian menjadi ucapan syukur setelah menerimanya. Artinya, Ekaristi bukan hanya 10 menit di gereja, tetapi pusat dari seluruh hidup harian kita. Semoga pesan hari ini yang cukup mendalam menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio. Doa refleksi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kudus, aku percaya bahwa Engkau benar-benar hadir dalam sakramen Maha Kudus. Seperti Padre Pio yang menangis karena cinta dan hormat yang begitu dalam, ajarilah aku untuk menghargai komuni kudus dengan hati yang bersih dan penuh kerinduan. Jangan biarkan aku menerima Engkau dengan sikap dingin dan terbiasa, tetapi nyatakan dalam hatiku api kasih dan kekaguman akan misteri besar ini. Semoga setiap hariku menjadi persembahan, sebagai persiapan menyambut Engkau dan ucapan syukur setelah Engkau tinggal dalam hatiku. Ya Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Jadikanlah aku tempat tinggal yang layak bagimu, seperti rahim Maria yang murni dan penuh kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.